Dan pendapat ibu itu bisa dihubungkan dengan pandangan mengenai kerajaan 1000 tahun. Oh, kalau kedatangan Kristus kan ya Alkitab bilang nggak ada yang tahu ya, maksudnya anak Allah sendiri juga nggak tahu. Jadi kan kita nggak bisa pinpoint tanggalnya persisnya kapan atau ininya kapan. Dan kalau menurut beberapa, ya kan ada 3 pandangan ya, mungkin tahu yang amillennialist, yang premill, sama yang postmill gitu kan. Itu kalau premil itu kan artinya Yesus itu datang sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi begitu Tuhan Yesus datang, kerajaan 1000 tahun dimulai begitu. Dan kerajaan 1000 tahun ini kan bicara tentang Kristus berkuasa ya, kuasa iblis dibelenggu untuk sementara waktu, literal 1000 tahun. Terus kemudian habis itu selesai gitu kan. Nah, kalau ini pandangan yang diterima, yang premil ya, kalau pandangan ini diterima, ini ada kelemahannya sih. Saya lagi agak lupa kelemahannya apa. Yang saya ingat itu yang postmill ya. Kalau misalnya kita nunggu sampai semua, kalau postmill itu kan berarti setelah kerajaan 1000 tahun baru Tuhan Yesus datang. Nah kalau ini postmill kan berarti kita nunggu sampai semua orang jadi Kristen baru Tuhan Yesus datang. Nah ini yang postmill gitu. Nah kalau kita sebenarnya banyak yang bilang kita ini reform ya, itu masuk ke amillennialis, artinya kerajaan 1000 tahunnya kita tidak terima secara literal gitu, yaitu sekarang sebenarnya kerajaan 1000 tahunnya sudah ada karena Yesus sudah datang gitu. Dan memang sekarang kuasa iblis dibelenggu dalam arti dia tidak bisa lagi menghalangi Injil untuk disebar gitu. Tapi kalau Pak Jimmy waktu itu bilangnya adalah inaugurated millennialis. Wah nggak ngerti juga itu, pasti tanya lagi sama Pak Jimmy gitu, elaborasinya apa, karena ada penjelasannya. Intinya adalah sebenarnya kita percaya kerajaan 1000 tahun itu sudah datang tapi belum selesai, already and not yet. Ya sudah datang tapi belum genap gitu, dan kegenapannya adalah kedatangan Kristus yang kedua gitu. Jadi sekarang kerajaan 1000 tahunnya kita nggak anggap secara literal, sekarang sudah berlangsung firman Tuhan, Injil itu disebarkan, kerajaan Allah itu sudah bisa kita cicipi sekarang, tapi memang belum di dalam kepenuhannya gitu. Dan kepenuhannya kapan? Ya pas Tuhan Yesus datang kedua kali yang kita nggak tahu kapan gitu. Gitu. Ada lagi? Udah satu pertanyaan. Oke, gitu doang ya udah. Ya udah. Makasih ya Bu. Iya. Baik, sebelumnya selamat siang Bapak. Sebelumnya terima kasih sudah menjawab kami untuk menjawab beberapa pertanyaan kami terkait wawancara ini untuk keperluan tugas kami di WDK 3. Perkenalkan sebelumnya, saya Marcella Delita Buta dan ini teman saya Sharon. Baik Bapak, sebelumnya boleh perkenalan dulu mungkin Boleh. Pak, Bapak dengan siapa dan sedang melayani di mana? Ya, saya namanya Pendeta Robertus Simanjuntak dan saya melayani di GBI Suparnasutra di daerah Suparnasutra, Kecamatan Sindang Jaya. Baik, terima kasih Bapak untuk perkenalannya. Sebelumnya mungkin kami izin untuk menanyakan satu pertanyaan terkait menurut Bapak, kira-kira dalam pandangan Bapak kedatangan Kristus kedua kali itu kapan dapat terjadi dan apa alasan Bapak terkait pendapat Bapak itu, dan bagaimana jika dikaitkan dengan pandangan kerajaan 1000 tahun? Ya, bicara mengenai kedatangan Kristus kedua kali memang untuk secara gamblangnya itu tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahui kapan dia datang, karena Tuhan juga bilang bahwa ketika Yesus di muka bumi, anak pun nggak tahu kapan dia datang, tapi yang pasti datang. Dan Tuhan Yesus memberikan clue-nya kepada murid-murid bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu adalah ketika ada gempa, perang di mana-mana. Nah, kalau kita melihat sampai hari ini kan udah banyak perang yang terjadi, ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua, tapi kan belum datang. Tapi ada satu pesan Tuhan, Tuhan Yesus datang nanti kalau juga berita Injil sudah sampaikan ke seluruh dunia. Di situ nanti Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Nah, Yesus bilang nggak tahu kapan dia akan datang ketika dia masih di muka bumi. Tapi ketika dia di surga, pasti kan Allah Bapa kan mengutus dia untuk datang kembali ke muka bumi. Gitu ya. Nah, pertanyaan kedua tadi apa? Bagaimana pandangan tersebut jika dikaitkan dengan kerajaan 1000 tahun? Nah, mengenai kerajaan 1000 tahun.
Nanti ketika kedatangan Yesus datang pada kali yang kedua itu, kedatangan Tuhan itu nanti ada dua tahap. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama adalah dia akan datang di awan-awan yang permai. Di awan yang permai itu nanti orang-orang yang mati yang pertama yang di dalam Tuhan, dia akan dibangkitkan dari orang mati. Itu dulu, kan? Yang kedua nanti baru kebangkitan kedatangan Tuhan itu akan membangkitkan kedatangan itu orang percaya. Nanti kerajaan 1000 tahun itu adalah Yesus datang di awan-awan, gitu ya. Lalu orang-orang percaya di muka bumi kan naik menyongsong di atas awan. Ketika menyongsong di atas awan, lalu nanti kerajaan 1000 tahun itu nanti akan turun ke muka bumi. Jadi nanti kerajaan 1000 tahun itu ada di bumi, tapi sudah langit dan bumi yang baru. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Yesus yang ada di dalamnya, yang ada diangkat. Nah yang keduanya ini yang diangkat, yang orang-orang di luar yang tidak takut akan Tuhan itu nanti dunianya beda. Gitu ya, 1000 tahun itu ya untuk orang percaya. Gitu ya. Oke, apa lagi? Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Oh. Iya. Mungkin ada yang masih mau ditambahin Pak? Mungkin secara intinya sih itu ya. Yang pasti apakah Tuhan datang pada kali yang kedua itu pasti yang pertama. Yang kedua bagaimana cara datangnya? Yesus akan datang di awan yang permai. Lalu nanti kita orang percaya akan menyongsongnya di awan-awan yang permai. Nanti baru kerajaan 1000 tahun itu akan turun ke muka bumi. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia datang. Makanya ada beberapa aliran-aliran dari zaman dulu, bahkan sekitar tahun 1900 atau sekitar tahun 2000 kalau tidak salah. Itu kan ada sebuah namanya pendeta Mangatin Sudu ya. Dia ada di Jakarta. Dan dia bilang bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian dia akan datang segera. Akhirnya dia sarankan semua jemaatnya supaya jual hartanya. Lalu mereka berkumpul di puncak menantikan kedatangan Tuhan. Ternyata dari waktu dan tempat yang sudah ditentukan itu ternyata nggak jadi. Dan ini sebenarnya bukan hamba Tuhan yang pertama sekali melakukannya, tapi di tahun-tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu juga ada orang yang mencoba mengatakan bahwa Tuhan akan datang segera. Jadi pesan pentingnya adalah kalau ada orang berkata ke depannya bahwa Tuhan akan datang tanggal sekian, jangan percaya. Karena tidak ada yang tahu. Ada Alkitab juga bilang begini, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri di malam hari. Kan tidak ada pencuri yang akan memberitahukan dia akan datang, gitu kan? Namanya pejabat kalau sidak namanya sudah sidak, gitu kan? Pencuri juga datang nggak pemberitahuan dulu, gitu. Sama, Tuhan juga nggak datang. Dia akan memberitahu tanggal sekian atau akan datang tanggal sekian, bulan sekian, enggak ada. Tidak ada yang tahu. Nah, kenapa Tuhan memiliki prinsip seperti itu? Saya pahami adalah supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu benar-benar mempersiapkan diri. Memang Tuhan mau kita mempersiapkan diri setiap hari. Karena kita nggak tahu apakah besok, apakah malam ini, apakah minggu depan, apakah bulan depan. Tetapi yang Tuhan mau, kita terus mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kenapa Tuhan tidak memberitahu? Kemungkinan besar menurut pandangan saya begini. Kalau Tuhan katakan tahun 1 Januari tahun 2026 aku akan datang ke muka bumi, pasti manusia sampai akhir tahun sampai 31 Desember tahun 2025 orang pasti akan berbesar hatinya. Itu kan? Karena dia tahu nih jam 00 1 Januari 2026 baru mulai mengambil pertobatan. Tuhan nggak mau seperti itu. Kan Tuhan mau lihat kesetiaan, kasih kita, pengorbanan kita, ketaatan kita. Jadi bagian penting dari hidup kita adalah Tuhan Yesus pasti datang. Dan bagaimana caranya kita meresponi? Persiapkan hati, persiapkan hidup, persiapkan diri. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kita sangat terberkati dan memiliki pandangan baru terkait topik ini. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih. Pandangan Premil menyatakan bahwa Yesus akan datang kembali sebelum masa 1000 tahun dan memerintah secara nyata dan juga fisik di bumi selama 1000 tahun. Kami juga setuju dengan pandangan ini karena menurut kami hal ini sejalan dengan banyak bagian Alkitab seperti contohnya Wahyu 20 dan juga Zakaria 14. Ini memberikan harapan akan pemulihan total dunia di bawah pemerintahan Kristus.
Selain sesuai dengan Alkitab, pandangan Premil juga membuat kita sebagai orang percaya hidup dalam pengharapan dan kesiapan. Kita tahu bahwa Yesus akan datang secara nyata untuk memulihkan dunia. Ini mendorong kita untuk tidak putus asa dengan keadaan dunia saat ini, karena pada akhirnya Kristus akan menang dan memerintah dengan adil. Pandangan ini juga memperkuat iman kita bahwa semua janji Allah akan digenapi secara nyata, bukan hanya simbolis. Sementara itu, pandangan amilenialisme mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun bukan masa depan yang nyata, tetapi simbol dari pemerintahan rohani Kristus sekarang melalui gereja. Kami tidak setuju dengan pandangan ini karena menurut kami, ini mengaburkan makna teks Alkitab, terutama yang terdapat pada Wahyu 12 yang jelas menyebut urutan peristiwa secara kronologis. Pandangan ini juga cenderung mengurangi kerinduan dan pengharapan akan kedatangan Kristus secara nyata dan bisa membuat orang kurang berjaga-jaga secara serius. Pada kesimpulannya, kami mendukung pandangan Premil karena memberi harapan yang kuat dan sesuai dengan isi pada Alkitab. Tapi kami juga sadar bahwa perbedaan pandangan akhir zaman tidak boleh membuat kita terpecah. Yang paling penting adalah bagaimana kita hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan hari ini. Kita harus tetap beriman, berjaga-jaga, dan memberitakan Injil karena Yesus pasti datang kembali. Dan saat itu tiba, hanya mereka yang setia yang akan masuk dalam kemuliaan bersama Dia. Setelah kami mewawancarai beberapa narasumber tentang bagaimana mereka memandang kedatangan Yesus yang kedua, khususnya yang kami yakini saat ini adalah pandangan premilenialisme, yaitu keyakinan bahwa Yesus akan datang sebelum kerajaan 1000 tahun. Untuk saya pribadi, wawancara ini membuka mata bahwa pengharapan akan kedatangan Yesus bukan hanya soal doktrin, tapi tentang bagaimana kita hidup hari ini. Apakah saya sudah siap? Apakah hidup saya mencerminkan bahwa saya menantikan kedatangannya? Melalui hamba Tuhan, saya diingatkan bahwa di samping pandangan-pandangan yang telah kami bahas, pada akhirnya kita juga harus fokus pada bagaimana kita pribadi mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan sebaik-baiknya. Kerajaan 1000 tahun bukan cuma tentang konsep masa depan, tapi juga undangan untuk mempersiapkan diri kita dari sekarang dengan hidup kudus, melayani Tuhan, dan membawa orang lain mengenal Dia. Kedatangannya pasti. Hal ini menjadi teguran pribadi untuk saya pribadi dalam menyambut kedatangannya. Melalui tugas ini, saya belajar bahwa dalam teologi Kristen terdapat berbagai pandangan tentang akhir zaman, seperti premilenialisme dan amilenialisme. Saya menyadari pentingnya untuk dapat memahami dasar Alkitab dari setiap pandangan, bukan hanya menerima sebuah ajaran secara mentah, tetapi juga untuk dapat berpikir kritis dan untuk menguatkan iman saya secara pribadi. Tugas ini juga membuat saya untuk semakin terdorong untuk mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Setelah mempelajari mengenai kerajaan 1000 tahun, saya melihat adanya interpretasi yang berbeda-beda mengenai tahapan terkait kedatangannya yang kedua kali. Tetapi seluruhnya memuat hal yang sama, yaitu pengekangan iblis. Saya menyadari bahwa dalam hal ini pun, pemeliharaan Tuhan begitu jelas karena iblis dikekang dan Injil dapat disebarkan. Maka kesempatan ini perlu dipergunakan dengan baik untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan hidup sesuai dengan firman, dengan cara mengasihinya sepenuh hati dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Saya pun kembali diingatkan bahwa saya perlu lebih giat berdoa dan membaca Alkitab agar memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga saya memahami kesenangannya serta tidak mudah jatuh ke dalam penyesatan iblis. Selain itu, dalam menjalani hidup di dunia ini, saya akan senantiasa mengingat bahwa umat percaya memiliki harapan akan kehidupan yang kekal bersamanya kelak. Setelah mendengarkan khotbah dari kedua pendeta tersebut, menyadarkan saya bahwa kedatangan Yesus yang kedua bukan hanya sebuah ajaran, tapi juga sebuah janji yang pasti. Sebagai orang percaya, saya diingatkan untuk hidup dalam kesiapan dan juga kekudusan, karena kerajaannya akan datang secara nyata. Dengan itu, memberi harapan di tengah dunia yang makin rusak, bahwa Yesus akan memulihkan semuanya dan memerintah semuanya dengan adil. Saya akan belajar untuk terus setia, melayani, dan menantikan kedatangannya dengan hati yang siap, karena masa depan yang dijanjikan itu adalah masa depan yang nyata dan juga yang mulia.